Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani Rudian. Nah, di sini Rudian akan melakukan pemupukan yang kedua kalinya dengan pupuk NPK, bukan NPK di sini. Tapi komposisi unsur haranya sama sih sebenarnya. Ini pupuk apa namanya? Pupuk makroprimer yang dimana di dalam komposisi unsur haranya adalah nitrogen, fosfat dan kalium di sini masing-masingnya untuk komposisi unsur hara 13, 10 dan 20 sahabat tani. Jadi pupuk dengan zat yang penghambat nitrifikasi yang menyediakan unsur hara nitrogen lebih lama sesuai dengan kebutuhan tanaman. Gitu sahabat tani. Ya kalau dijabarkan ya sahabat tani, jadi penyedia anti nitrogen yang ini yang disesuaikan dengan kebutuhan tanaman. Jadi mengurangi nitrogen yang hilang, menjamin persediaan nitrogen dalam keadaan cuaca apapun. Terus menguntungkan dengan aplikasi pupuk nitrogen bersama-sama secara dini, menghemat dengan tenaga dan biaya karena mengurangi jumlah pemupukan yang seharusnya dilakukan. Jadi cara kerja produk Entex yang unik ini memungkinkan membuat jadwal aplikasi yang fleksibel, luas. Jadi pupuk Entex menawarkan semua keuntungan tersebut untuk tanaman, terutama ya tanaman sayuran, palawija, dan tanaman-tanaman keras seperti durian dan alpukat yang khususnya untuk masuk aspek vegetatif sahabat tani Rudian. Nah, ini di belakang saya dan di depan saya juga alpukat yang udah dewasa, termasuk yang di bawah yang di blok sini sahabat tani Rudian. Nah, di sini Rudian bakal rumput yang udah kering ya, biar tidak semak, saya lihat semak di mata. Biar rapi sedikit lah ya, bersih-bersih semua, bersih-bersihin. Rumput yang tumbuh baru itu tidak masalah, karena rumput yang ada di lahan itu tidak akan mungkin hilang selama cuaca musim hujan intensitasnya ada atau tinggi, karena rumput itu merupakan suatu organisme tanah yang tidak mungkin tidak akan hilang. Oke sahabat tadi, Rudian tidak panjang lebar mau melakukan langsung proses pemupukan pada pohon alpukat yang usia generatif, khusus pupuk yang kedua kalinya sahabat tani Rudian. Jadi di sini Rudian tidak akan pakai sistem kocor karena bawahnya sudah lembab dan semalam sudah ada hujan juga sahabat tani Rudian. Gitu. Dan kalau untuk harga di masing-masing toko mungkin beda pupuk ini. Ini kalau saya ambil ini pupuk adalah pupuk dengan harga sekitar Rp18.000. Jadi tanaman buah ini gini sahabat tani, semakin kita tambah nutrisinya atau semakin kita tinggikan nutrisinya, maka kualitas buah, rasa, terus produktivitasnya juga ya sesuai apa yang kita harapkan. Kadang-kadang sesuai di luar ekspektasi ya, begitu ya, ekspektasi yang baik yang tidak ada di pikiran kita sebelumnya ya, begitu, padahal lebih daripada ekspektasi biasanya hasilnya. Yang penting di saat pemupukan pupuk generatif syaratnya ya harus daunnya seperti ini, tidak dia pas terubus ya, kalau memang ingin cepat ke masa pembungaan gitu ya. Nah, kalau dengan pupuk-pupuk vegetatif beda lagi, jadi jangan salah pilih pupuk untuk pohon alpukat usia generatif, jangan dibalik begitu. Nah, termasuk yang sana ya, yang sana Rudian akan berikan juga dengan pupuk-pupuk yang sama. Tadi pupuk yang udah saya jelaskan ya, komposisi unsur dan manfaatnya. Nah, ini dari awal nanam sampai sekarang usia 4 tahun terus Rudian update ya, khusus perkembangannya atau respon-respon daripada pupuk, pengaplikasian kapur dolomit. Terus ditinggikan. Walaupun nutrisinya sudah menyerap, asal nutrisinya sudah menyerap, lambat berbuah pun insya Allah tercukupi gitu kan. Tercukupi. Ya untuk dosis yang Rudian berikan pada pohon alpukat di sini ya sekitar 3 sendok makan saja. Ya mungkin ini 2-3 bulan kemudian Rudian akan menyusul lagi. Nanti pas musim kemarau Rudian akan lanjut melakukan proses
pemupukan lagi sahabat tani. Jadi tidak semerta-merta ingin dibuahkan dipaksa dengan pemupukan dosis yang berlebihan, itu tidak baik juga. Karena pupuk NPK atau pupuk-pupuk dan majemuk seperti NPK kemudian pupuk kimia lah kasarannya gitu, itu mengaplikasikannya harus tepat waktu dan tepat dosis. Jadi kalau tidak, selain bisa menyebabkan overdosis, bahkan akan merusak lahan tanaman kita dan terjadilah degradasi lahan pada tanaman atau pada lahan ya. Terus kondisi tanaman biasanya kritis, bukannya subur malah menjerit. Begitu sahabat tani. Jadi dari mulai sekarang, setelah pembenahan lahan ataupun setelah melakukan pemupukan NPK, pupuk-pupuk kimia dan pupuk nitrogen yang tinggi, lakukanlah pembenahan. Oke. Karena dengan pembenahan, tanaman pun tidak akan menjerit pertumbuhannya. Jadi jangan salah pilih pupuk sahabat tani. Untuk pupuk generatif, lakukanlah pupuk yang sekiranya cepat berbuah bagi tanaman alpukat atau tanaman apa saja itu. Kalau di musim hujan, ya nggak usah dikocor lah, seperti ini saja, karena sifatnya higroscopis, mudah larut terhadap air, ionnya. Begitu sahabat tani. Kalau musim kemarau ya nggak apa-apa, memang harus disisir kocor. Baik, Rudian akan ke pohon alpukat Rudian yang satunya. Sebenarnya ini kemarin udah dipupuk dengan pupuk NPK Ponska tapi ya. Jadi kalau tebar begini sahabat tani di lahan datar dan tidak rawan banjir, tidak masalah. Kalau rawan banjir jangan ya. Kalau sahabat tani pernah melihat video Thailand, itu nggak aneh-aneh, pupuk lempar ya kan. Ya saya bukan menyontohkan, kalau kita bikin parit waktu ya, dan takutnya juga perakarannya kecangkul. Kalau ini kan udah dewasa begini, pohon alpukat akar udah kemana-mana, udah nyebar. Artinya ketika kita pupuk disebar luaskan begitu saja, lari daripada dekat jauh dari batang pohon alpukat atau pohon durian gitu ya, masih bisa terjangkau oleh akar pohonnya gitu. Tapi kecuali yang masih kecil, kalau akar belum kemana-mana ya belum kemana-mana. Jadi hanya di situ-situ saja, masih pasif di situ. Kalau udah dewasa begini kan akan menyebar kemana-mana. Jadi ketika tanah lembab dan ada curah hujan, intensitas lumayan tinggi, masih bisa disusul oleh akar pohon alpukat. Begitu sahabat tani Rudian. Jadi di sini Rudian tidak ada maksud untuk menggurui siapapun, kecuali di sini kita sharing dan sama-sama belajar seputaran tentang pohon alpukat, pohon durian dan lain-lain, khususnya yang di lahan ditanam di kebun sahabat tani Rudian. Dan Rudian nggak akan bertolak dulu sebelum api ini padam, harus dipastikan padam. Jadi kalau tidak padam, takutnya berbahaya bagi tanaman alpukat atau tanaman Rudian yang lainnya. Dan yang dikhawatirkannya lagi, lebih khawatir ke tanaman kebun orang kan gitu. Jadi Rudian harus dijagain, ditungguin sampai betul-betul dipastikan apinya padam. Nah, jadi tinggal bakar-bakar, jadi diasapin begini juga, hama insya Allah tidak akan berani mendekat ke tanaman kita. Nah, jadi kalau diasapin insya Allah ya kabur ya. Terus kasih pengasapan pada pohon alpukat atau tanaman durian, yang penting tidak dekat-dekat dan tidak jadi kebakaran pada tanaman kita yang dekat-dekat api. Jangan terlalu dekat. Alpukat-alpukat di sana juga sudah Rudian mulai kasih pupuk generatif supaya dia cepat berbuah. Yang di bawah sana sahabat tani Rudian. Jadi ini miring, ini di parit-parit, di terasering sahabat tani. Begitu. Baik, terima kasih sahabat tani Rudian bagi yang sudah menyaksikan. Semoga ini bermanfaat, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jadi jangan salah pilih, sekali lagi jangan salah pilih pupuk pohon alpukat yang udah usia dewasa supaya cepat berbunga dan berbuah. Kemarin pohon alpukat itu berbunga dan banyak gugur karena
bunganya telat muncul keburu musim hujan yang akhirnya tanaman bunga pohon alpukatnya gugur ya. Sekalipun kita pakai kalium tinggi, kalsium, ya yang namanya alam nggak bisa kita lawan. Alam jauh lebih berkuasa dibandingkan rekayasa kita ya sahabat tani. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari saya, hormat, salam petani Indonesia, salam sukses untuk semuanya, dan ketemu lagi di video Rudian berikutnya seputaran tentang tanaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.